Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Ramadhani dengan NIM 210906502040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan. Yaitu yang pertama, definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman garis besar atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari ke depan. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuatan keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan perencanaan atau planning. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sering membuat perencanaan. Sebagai contoh, perencanaan singkat ketika ingin tidur. Kita berencana besok ingin bangun pukul 5 pagi, beribadah, mandi, sarapan, lalu ke kantor atau ke kampus. Atau ketika ingin berlibur ke luar kota, sudah mempunyai perencanaan diawali dengan beberapa hari ingin menetap, seperti ke tempat tujuan dengan menggunakan transportasi darat, laut, atau udara. Apa saja yang dilakukan di sana? Hal ini biasanya direncanakan jauh-jauh dari sebelum liburan tiba. Ada juga yang membuatnya secara detail dan dituliskan di sebuah buku sampai pada apa saja yang akan dibawa, karena perencanaan yang dituliskan akan mengarahkan kita ke tujuan yang ingin dicapai, dan hal itu akan menjadi lebih mudah. Adapun perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berikutnya, perencanaan menurut Friedman tahun 1987. Pengertian lain mengenai perencanaan disampaikan oleh John Friedman dalam bukunya yang berjudul Planning in the Public Domain from Chronology to Action 1987. Dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung 4 unsur utama, yaitu yang pertama, perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Yang kedua, perencanaan selalu berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, perencanaan memberikan perhatian pada ketertarikan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedman, ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. Berikut perencanaan menurut Choyer and Hill 1984. Kegiatan perencanaan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Karena terkait dengan pengambilan keputusan, dengan perkataan lain, perencanaan adalah upaya menyusun prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Berikutnya, materi konsep pembangunan. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok yang tentu akan mengharapkan perubahan yang punya bentuk lebih baik, bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih disarankan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Pembangunan ekonomi dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pada pertambahan penduduk, pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara, dan juga pada pemerataan pendapatan. Baiklah, berikutnya adapun 3 inti pembangunan, yaitu yang pertama,
Kecukupan atau sustenance. Kecukupan mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak seperti makanan, pakaian, dan rumah tinggal. Kekurangan salah satu atau apalagi semuanya berarti orang tersebut mengalami atau menjalani kehidupan tanpa perubahan dan kemajuan. Sebuah negara disebut membangun ekonomi jika warga negara mempunyai cukup atau lebih daripada cukup untuk kebutuhan dasar mereka. Juga terdapat atau terjadi pertumbuhan pendapatan real di masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara ekstrim, dan terdapat atau tercipta keadilan antar anggota masyarakat. Yang kedua itu harga diri atau self-esteem. Kualitas kehidupan adalah baik ketika di masyarakat terdapat saling hormat dan menghargai, saling percaya dan memiliki nilai sendiri. Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan yang dapat dicapai melalui saling hormat dan saling percaya yang sudah terbangun, dan harga diri serta reputasi di masyarakat. Hakikat individu sebagai manusia seutuhnya tidak dapat secara sederhana diukur dengan kepemilikan kekayaan fisik atau materi yang selama ini sering menjadi dasar ukuran kemajuan di negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan negara maju dengan budaya individualistis. Di negara Indonesia yang masyarakatnya membudayakan kolektivitis, nilai kekayaan materi dan fisik tidak terlalu penting dan utama. Tetapi nilai yang paling penting adalah saling mencintai antara anggota di sebuah keluarga, reputasi atau nama baik keluarga, dan dihormati serta harga diri yang tinggi. Setiap negara perlu membangun ekonomi yang mengedepankan kebutuhan faktor unik atau khusus tersebut pada penduduknya. Yang ketiga, kebebasan dari sifat menghamba dan inferior kompleks atau freedom. Kebebasan adalah mendatangkan atau berupa kemerdekaan dari sistem yang menekan di masyarakat, kemiskinan, dan diperlakukan sebagai budak, diabaikan atau dimarginalkan, dan kehilangan kebebasan untuk menentukan dan memilih budaya atau agama. Kebebasan tersebut dapat dilihat pada kisaran pilihan di masyarakat. Apa yang baik menurut pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan kesenangan kebebasan dari kemiskinan, tetapi juga terdapat ketersediaan kisaran pilihan hidup dan profesi yang lebar dan luas. Pada umumnya, kebebasan mempunyai pengaruh positif jika kehidupan masyarakat senang dan bahagia, jika mereka mempunyai kebebasan untuk memilih agama mereka, memilih dan dapat menyatakan pendapat tentang pengelolaan negara oleh pemerintah, dan menikmati kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Berikut yaitu materi model pembangunan. Beberapa model pembangunan sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok atau basic needs, pembangunan mandiri atau self-reliant development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam atau eco-development, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada 3 model pembangunan, yaitu economic growth, basic need, dan people centered. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu, misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi antara lain melalui akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan yang bersifat tradisional. Berikutnya itu basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan.
Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Yang berikutnya itu people center atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekadar angkatan pertumbuhan GDP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Dalam perekonomian ada keberhasilan yang tercapai, ada potensi yang terrealisasi karena persoalan mispersepsi dan misinformasi. Maka dibutuhkan investasi baru atau investasi ulang pada suatu kota atau daerah yang rendah pendapatannya dengan memberikan subsidi untuk memulai. Berikutnya itu materi perencanaan pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup umur panjang, sehat dan pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu yang pertama, kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Yang kedua, pendidikan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Yang ketiga, standar hidup layak yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita. Yang berikutnya itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah atau daerah, di suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan strategis karena selain sebagian ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Mungkin itu saja sedikit materi mengenai perencanaan pembangunan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.